Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Linda Martina Andriani. Saat ini saya sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak Islam Pembangunan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saya mengikuti apresiasi guru dan tenaga kependidikan inovatif tahun 2023 dengan judul Pendekatan Inquiry Apresiatif dalam Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Berprestasi di TK Islam Pembangunan. Pendidikan anak usia dini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 14 berbunyi, pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Pengelolaan pendidikan anak usia dini atau PAUD seringkali menghadapi tantangan yang bervariasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah strategi dan pemikiran yang jernih agar strategi yang digunakan dapat mencapai visi, misi, dan tujuan lembaga secara maksimal. Pendekatan yang digunakan untuk menghadapi beberapa tantangan tersebut adalah dengan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini berprestasi mencakup beberapa aspek penting. Antara lain, mengamati perkembangan anak, mencapai karakter, memotivasi rasa ingin tahu anak, bermain dan kreativitas, kolaborasi dengan orang tua, penilaian formatif, dan memahami keunikan anak. TK Islam Pembangunan bukan sekedar lembaga yang melengkapi jenjang pendidikan saja, akan tetapi hadir untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan pendidikan anak usia dini saat ini. Tentu, kehadiran TK Islam Pembangunan ini tidak terlepas dari dukungan penuh para pengurus Yayasan Sarif Hidayatullah Jakarta. Tentunya dengan menjawab tantangan pendekatan inquiry apresiatif yang kami terapkan dapat membawa perubahan sistem pembelajaran dan dapat diterapkan di pendidikan anak usia dini pada umumnya dan terkhusus di TK Islam Pembangunan dengan moto berkarakter modern inklusif. Keberadaan TK Islam Pembangunan yang sekarang berusia 8 tahun dimulai pada tahun 2015 hingga tahun 2023 mengalami banyak tantangan atau rintangan. Antara lain, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak usia dini merupakan hal yang tidak mudah atau kurangnya pemahaman tentang pendidikan anak usia dini, serta memperkenalkan distingsi TK Islam Pembangunan kepada masyarakat dan dinas, sehingga hadirnya TK Islam Pembangunan memiliki distingsi atau ciri khas yang berbeda dengan pendidikan anak usia dini lain, yaitu inovasi pendekatan inquiry apresiatif. Realisasi persiapan pendekatan inquiry apresiatif dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini berprestasi di TK Islam Pembangunan melalui tahapan sebagai berikut. A. Persiapan. Dalam tahapan ini, untuk merancang program unggulan dengan mengedepankan pendidikan berakhlakul karimah melalui kegiatan habitual curriculum atau HC seperti pembiasaan ibadah sholat duha, sholat zuhur, dan praktek wudhu. Menerapkan 3S, senyum, salam, sapa, mengenal huruf hijaiyah, menggunakan metode tilawati dengan nada ros, tafiz, surat-surat juz 30, apresiasi bagi peserta didik berupa student of the month, dan pembiasaan pengucapan magic word, sorry, thank you, help, and permission. Untuk minat dan bakat dibuatkan program ekstrakurikuler seperti robotik, tari, menggambar, dan futsal. Melalui program tersebut diharapkan menjadi distingsi dan lulusan TK Islam Pembangunan berakhlakul karimah dan mengenal ajaran agama Islam, peduli terhadap lingkungan,
mengenal teknologi informasi, mengenal literasi dasar, berprestasi dalam bidangnya masing-masing. Menghasilkan lulusan yang terbaik adalah dambaan semua lembaga pendidikan. Untuk mencapai hasil yang maksimal dibutuhkan strategi, pengorbanan, waktu, dan tidak mudah mewujudkannya. B. Pelaksanaan pendekatan inquiry apresiatif di TK Islam Pembangunan mencakup 1. Metode pembelajaran yang digunakan adalah sentra atau moving class, terdiri dari 7 sentra, yaitu sentra bahan alam, sentra balok, sentra main peran, sentra persiapan, sentra seni dan kreativitas, sentra memasak, dan sentra olah tubuh, termasuk penggunaan pendekatan STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Dalam metode ini, guru-guru mengintegrasikan pendekatan STEAM dalam pembelajaran. Contohnya, peserta didik akan terlibat dalam proyek yang menggabungkan konsep, teknologi, dan perencanaan rekayasa. 2. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru-guru juga membuat video praktik pembelajaran yang mereka unggah ke media sosial seperti YouTube, membuat web learning management system, membuat media pembelajaran dengan flipbook dan Instagram TK Islam Pembangunan untuk berbagi informasi tentang kegiatan sekolah, prestasi kepala pendidikan anak usia dini, guru, dan peserta didik. 3. Dampak yang diperoleh secara langsung baik bagi guru adalah guru mampu memahami karakter anak, kebutuhan anak, dan memberikan apresiasi berupa student of the month. Selanjutnya, dampak dari anak adalah anak aktif dalam pembelajaran. Kemudian dampak dari orang tua adalah menghargai pencapaian perkembangan dan karakter yang diraih oleh anak. Evaluasi dilakukan dalam rangka untuk melihat apakah penerapan pendekatan inquiry apresiatif sudah sesuai dan tercapai secara maksimal atau sebaliknya. Bentuk evaluasi yang dilakukan adalah dengan cara berdiskusi kepada semua guru. Hasil dari diskusi ini akan dijadikan bahan rujukan penerapan pendekatan inquiry apresiatif di kesempatan berikutnya. Tahapan pendekatan inquiry apresiatif ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Ada berbagai strategi yang kami lakukan, antara lain merancang tim rapat kerja, melibatkan orang tua dan peserta didik aktif dalam kompetisi, mendukung program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, promosi yang efektif, inovasi dalam pembelajaran, monitoring, mengadakan evaluasi secara berkala, dan melakukan refleksi. Tahun ini, TK Islam Pembangunan baru menerapkan kurikulum merdeka dengan kategori mandiri berbagi. Hasil penerapan pendekatan inquiry apresiatif dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini berprestasi di TK Islam Pembangunan dapat disimpulkan terbilang berhasil membawa inovasi dan banyak dampak positif, antara lain peningkatan jumlah pendaftaran peserta didik baru, sekolah meraih akreditasi A, penghargaan Sekolah Adiwiyata Kota, dan penghargaan terstandarisasi Sekolah Ramah Anak atau SRA di tingkat nasional. Kemudian, prestasi peserta didik mengikuti kontes Robot Nusantara dengan kategori Gender Mission dan kategori Brick Speed, juara 1, 2, dan 3 di tingkat nasional, serta prestasi kepala pendidikan anak usia dini dan guru. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan inquiry apresiatif dapat menjadi pendekatan yang efektif dan berdaya saing yang tinggi tercapai dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di TK Islam Pembangunan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.